Eyo, balik lagi. Fans bola uncensored menjelang weekend, langsung saja sesuai dengan latar kita bahas Liga Inggris. Oke, teman-teman, untuk Liga Inggris ini masuk ke match day 8 dan untuk big match-nya atau sajian utamanya di akhir pekan ini adalah laga antara Liverpool menghadapi Manchester United yang akan dimainkan pada hari Minggu jam setengah 11 malam. Akan main di Anfield, ini akan kita bahas ya nanti seperti apa pertandingannya. Namun sajian utamanya akan sedikit spoiler yaitu pertandingan antara Liverpool melawan Manchester United. Oke, langsung saja kita ke match pertama, teman-teman. Di sini match pertama ada laga antara Nottingham Forest melawan Chelsea. Laga adalah dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 18.30 dan kalau teman-teman lihat saat ini Chelsea jauh diunggulkan dibanding Nottingham Forest. Nottingham Forest masih belum dapat meraih kemenangan perdananya di bawah pelatih barunya Ange Postecoglou setelah Marinakis melakukan pergantian mengejutkan dikarenakan sudah tidak sejalan dengan Nuno yang kini melatih West Ham. Apa ya bisa dibilang Nottingham Forest di bawah Postecoglou ini belum bisa menang dari 7 laga yang sudah dipimpinnya. Kalau kita lihat di sini trennya udah 4 kali kekalahan, 2 kali draw di Premier League. Dan sedangkan itu Chelsea masih inkonsisten, masih belum menunjukkan bahwa mereka serius berada di jalur perebutan juara Premier League. Namun Chelsea sangat diuntungkan di FIFA Matchday kemarin karena beberapa pemain mereka yang berlabel tim nasional seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, lalu juga Rich James ini tidak dipanggil ke tim nasional mereka masing-masing, namun tidak dalam kondisi cedera dan tentunya dapat beristirahat cukup lama atau lebih lama. Praktis pemain-pemain berlabel tim nasional yang membela Chelsea dan kemarin membela tim nasional negaranya masing-masing praktis hanya Cucurella, lalu juga ada Pedro Neto dari Portugal dan dua Brazil ya, ada Estevao dan juga Joao Pedro karena di sini Andre Santos masih cedera. Chelsea tentunya sangat diunggulkan di pertandingan kali ini. Ada minusnya juga selain tadi ada keunggulannya di antaranya Enzo Maresca yang tidak dapat mendampingi di pinggir lapangan karena baru saja mendapatkan kartu merah di laga kemarin lawan Liverpool. Sehingga infonya nantinya Willy Caballero akan mendampingi Chelsea di pinggir pertandingan. Seharusnya aman, Chelsea tidak ada masalah melawan Nottingham Forest. Easy game, easy win. Banyak pemain yang beristirahat. Lumayan, ada hampir 2 minggu ya, 14 hari FIFA Match Day. So, Chelsea seharusnya bisa menang lawan Nottingham Forest. Oke, kita lanjut ke laga pukul 9 malam di hari Sabtu. Ini adalah ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5 pertandingan. Yang pertama adalah laga antara Brighton melawan Newcastle United. Brighton masih belum apa ya bisa dibilang belum terlalu mengejutkan meskipun sudah mengalahkan Chelsea dan juga Manchester City, sorry. Chelsea ya, Chelsea dan juga Manchester City. Namun di laga-laga melawan tim yang setara seperti lawan Spurs, lalu juga lawan apa ya kemarin ini Brighton nih lawan Wolves membuang-buang peluang, masih draw dan laga melawan Bournemouth serta lawan Everton juga Brighton kalah ya. Di sisi lain Newcastle cukup oke sebenarnya meskipun mungkin ekspektasinya bakal jauh lebih tinggi. Namun duel menarik dari kedua pelatih Fabian Hurzeler yang masih muda cukup atraktif juga permainan Brighton akan menghadapi Newcastle yang cenderung lebih pragmatis dari segi permainan. Nicole Temade lagi-lagi akan menjadi tumpuan ataupun andalan dari Newcastle United, sedangkan itu Brighton dengan beberapa pemain mudanya yang peminta, lalu juga strike back-nya Danny Welbeck. Gue sih pertandingan ini mungkin tidak akan terlalu banyak dilihat, tapi ini duel apa ya, kuda hitam lah bisa dibilang. Newcastle sudah tidak berada di posisi papan atas lagi, berbeda seperti musim lalu ini masih struggling di papan tengah. Berharap setidaknya minimal bisa berada di zona Eropa ya, namun Brighton tentunya tidak akan mudah. Oke, lanjut di sini ada laga antara Burnley dan juga Leeds United, duel dua tim promosi. Um, Sayangnya Burnley di sini yang jauh lebih kurang
sudah 4 kekalahan, sedangkan Leeds baru 3 kali kekalahan, meskipun ya jumlah poinnya tidak terlalu banyak. Burnley di bawah apa ya bisa dibilang di bawah Scott Parker ini tidak terlalu mulus di Premier League, berbeda seperti di Championship musim lalu. Menurut saya salah satu faktor terpenting dari hilangnya kekuatan dari Burnley mungkin berbeda seperti Leeds ataupun Sunderland yang cukup baik di Premier League musim ini adalah Burnley trademarknya kalau kita lihat di Championship musim lalu adalah kuat dalam bertahan. Praktis mereka hanya kebobolan 16 gol dari total berapa ya berarti? 38 lebih laga lah. 40-an lebih lah di Championship tuh. Burnley kehilangan dua pemain utamanya, James Trafford yang pindah ke Man City dan juga Chizzy Egan Riley yang pindah ke Marseille sehingga mendatangkan banyak pemain namun tidak sama, belum dapat cop up, belum dapat nyetel, namun levelnya terlalu tinggi di Premier League, jadi mereka masih belum dapat nyetel dan kini akan menghadapi Leeds United yang cukup bagus bisa dibilang ya investasinya di musim panas di bursa transfer musim panas musim ini mendatangkan Noah Okafor dari AC Milan, Calvert-Lewin free transfer sebelumnya dari Everton, lalu juga siapa lagi ya yang mendatangkan Yaka Bayol dari Udinese, Lucas Perry dari Lyon. Burnley, salah satu kemenangan Burnley adalah kemenangan lawan Sunderland dan ini sama-sama tim promosi. Leeds United banyak jadi incaran bagi Burnley, but tidak akan mudah. Tapi sedikit menyebabkan Leeds United di sini untuk dapat menang melawan Burnley. Oke, lanjut aja. Oke, ini dia. Di laga jam 9 ada laga inilah dan mungkin akan menjadi kuda hitam di Premier League musim ini buat tim ini. Yaitu adalah Crystal Palace menghadapi Bournemouth. Palace yang baru saja mendapatkan kekalahan perdananya musim ini oleh Everton di menit-menit akhir pula kebobolannya akan menghadapi Bournemouth ya. Ya, ya Pax hanya baru kalah di matchday pertama lawan Liverpool, sisanya cukup mulus. Sisanya 4 kali kemenangan, 2 kali draw, kini bertengger di posisi keempat di bawah Arsenal, Liverpool, dan yang ketiga siapa ya di sini? Ada Tottenham ketiga, gang. Tottenham ngapain di posisi tiga? Palace dan Bournemouth ini akan seru. Lagi-lagi semua seru ya Premier League. Berarti maksudnya aku di sini adalah dua tim kuda hitam di Premier League. We'll see Bournemouth tentunya diunggulkan. Beberapa pemain dalam moral yang cukup baik, terutama Semenyo sudah menaik dia di 7 laga awal tampil gemilang, mencetak banyak gol dan assist. Terlebih di pekan lalu atau pekan ini, dia baru saja mengantarkan negaranya Ghana lolos ke Piala Dunia 2026. Moralnya tinggi meskipun sedikit kelelahan mungkin setelah FIFA Matchday. Namun Semenyo itu bisa jadi sangat beringas, sangat berbahaya saat di laga nanti malam. Namun di sisi lain Crystal Palace juga sama. Gian Philippe Mateta baru saja dipanggil ke tim nasional Prancis pertama kalinya di usia 28 tahun. Moralnya tinggi, kemarin baru saja melakukan debut. So, Palace lawan Bournemouth, duel tim dengan moral yang cukup tinggi. Moralnya bagus lah kalau misalnya kita main FIFA. Moralnya lagi hijau-hijaunya, lagi bagus-bagusnya. Oke, lanjut saja kita ke laga selanjutnya adalah Man City melawan Everton. Man City di sini beberapa pemainnya sudah hampir pulih ya, praktis tinggal dua Ryan Ait-Nouri dan Ryan Cherky yang masih cedera. Ryan Ait-Nouri ini cedera ankle dan juga Cherky gangguan pada paha. Manchester City tentunya masih harus membutuhkan kemenangan karena saat ini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 13 poin. Tertinggal 3 poin saja dan dari Arsenal. Man City tentunya ingin selalu berada di perebutan gelar juara. Erling Haaland, the beast, striker gila ini di 7 laga sudah mengoleksi 9 gol dan kini akan menghadapi Everton, akan menghadapi Jordan Pickford yang baru saja memperpanjang kontrak sampai dengan 2029 di Everton. Pembuktian tentunya sebagai kiper tim nasional, kiper nomor satu tim nasional Inggris. Tidak mudah, Everton kadang mengejutkan. Musim ini formnya cukup baik sebenarnya.
Nah, satu, dua, tiga, empat, udah empat kali kemenangan, dua kali draw, hanya satu kali kalah, itu pun kalah melawan Liverpool ya di Derby Merseyside. So Everton tidak dapat diremehkan. Saya nggak tahu ya ini apakah ada klausul nanti Jack Grealish bisa bermain sebagai pemain pinjaman dari City atau tidak. Namun jika Jack Grealish bisa bermain menjadi keuntungan besar untuk Everton karena Jack Grealish merupakan salah satu unggulan ataupun pemain kunci dari Everton di musim ini. City masih dengan Erling Haaland-nya dan Jeremy Doku ya yang cukup on fire musim ini. Tidak seperti musim-musim lalu dribble lagi dribblenya jauh lebih matang, lebih tajam, lebih banyak mencetak gol, lebih banyak mencetak assist. Happy for Doku, recognizing talent. Buat saya cukup emosional karena cukup mengenal Doku dari Akademi Undertech. Saya sempat nonton dokumenter Anderlecht di FIFA Plus buat teman-teman yang tahu mungkin ada aplikasi FIFA Plus di situ ada banyak film-film dokumenter di antaranya tentang Anderlecht, akademi dari klub besar di Belgia yang merupakan akademi dari Jeremy Doku. Ini merupakan salah satu pemain superstar, rising star, dan lebih katanya infonya Jeremy Doku akan melaksanakan pernikahan, so diharapkan mungkin akan menjadi sedikit on fire, faktor non teknis buat we have to mention it. City tentunya sangat diunggulkan di laga melawan Everton. Dan Everton, saya masih belum tahu apakah ini sudah dapat atau dapat bermain di laga nanti malam. We don't know. Aku belum riset juga. But City diunggulkan di laga nanti malam. Selanjutnya di sini ada laga melawan Sunderland, tim promosi yang tidak diduga-duga sini berada di posisi 9, cukup baik. Terlihat ya memang apa sih penggerakan transfernya cukup ambisius, targetnya sangat jelas. Saya rasa target Sunderland adalah bertahan di Premier League, but somehow turn out really good. Mereka bermain cukup baik. Di sisi lain Everton masih belum dapat meraih kemenangan perdananya, masih percaya dengan Vitor Pereira. Sunderland diunggulkan, cukup kasihan. Wolves sebenarnya ini merupakan momentum setelah kemarin di dua laga terakhir berhasil meraih draw. Pertama melawan Brighton di pekan sebelum ini dan juga melawan Tottenham Hotspur. Wolves tentunya masih tetap ngotot ingin meraih kemenangan perdananya. Di sisi lain Sunderland ingin membuktikan bahwa tim ini ambisius di Premier League. So, Wolves butuh kemenangan. Hanya dua draw guys dari 7 pertandingan. That's not enough. Sangat tenggelam di papan bawah Premier League. Wah, tentunya jika menang ini bisa sama ya poinnya dengan Forest dengan 5 poin. But still, Wolves butuh kemenangan, but sangat sulit untuk melawan Sunderland ya di bawah Regis Lebris. Sunderland cukup diunggulkan. Oke, selanjutnya teman-teman di hari Sabtu ini ada laga antara Derby London ya. Ada arah Fulham lawan Arsenal jam setengah 12 malam. Nah, Arsenal sangat diunggulkan lawan Fulham yang di dua laga terakhir para raih kekalahan. Arsenal cukup solid, balik lagi masih belum ada celah musim ini. Saya berharap tentunya Fulham dapat menyulitkan Arsenal. Banyak pemain Arsenal juga yang kini merumput di Fulham seperti Emil Smith Rowe, lalu juga ada Alexi Wobi, lalu juga ada siapa lagi ya? Udah ya Reece Nelson balik lagi enggak ya? Ya intinya Fulham uh, akan sangat sulit menghadapi Arsenal di Craven Cottage di kandangnya sendiri. Arsenal ini merupakan ya, pembuktian lah seharusnya setelah musim panas ini mendatangkan banyak pemain mahal. Zubimendi, Gio Perez, dan juga ada Noni Madueke, trofi harus didapatkan Arsenal. Salah satunya yang paling prestige adalah Champions League dan Premier League. Champions League sepertinya sulit sekali. So Premier League setelah 2 musim terakhir finish di peringkat kedua, it's time to upgrade. But Arsenal itu harus, we know, saat mereka bagus kadang suka kalah. Oke, kita geser ke hari Minggu gitu. Ada Spurs melawan Aston Villa yang baru saja bangkit. Spurs masih angin-anginan juga, meskipun sekarang berada di tiga.
cukup baik sebenarnya dari segi peringkat, namun dari segi performa belum konsisten menurut saya. Meskipun Thomas Frank cukup menjanjikan bersama Spurs, but they can do better. Memang banyak sekali pemain yang cedera. Kita lihat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pemain yang mengalami cedera. Solanke, Bisuma, Kulusevski, Madison Dragusin, dan Scarlett, pemain muda, Kota Takai, masih belum dapat join. Di sisi lain, Aston Villa sudah mulai menunjukkan tren positifnya. Dua laga terakhir, dua kali kemenangan lawan Fulham dan juga melawan Burnley. It's a good start. Unai Emery kembali mendapatkan kepercayaan dirinya bersama anak asuhnya di Aston Villa. Spurs bagus. Aston Villa in high moral, but Spurs harusnya dia bisa do better lah kalau kita lihat dari permainan sekarang. Meskipun banyak pemain yang cedera, beberapa sudah join seperti Destiny Udogie yang kini sudah mulai mengisi back kiri sebelumnya di Sila Jetspans. Pedro Porro masih dipercaya di bek kanan. Jetspans sepertinya tidak bergeser ke kanan, kalah saing dengan Destiny Udogie. But, it's good karena dua-duanya berada di level tinggi saat ini. Di posisi bertahan cukup aman dan Romero dan juga Van de Ven dan so bisa jadi opsi kadang dimasukkan di menit terakhir jika Spurs kewalahan bermain dengan 3 back. Saya lihat-lihat Joao Palhinha juga bisa menggantikan dari Yves Bissouma yang cedera bersama dengan Pavel Matesar dan Lucas Bergvall di lini tengah Spurs. Solanke tidak ada, masih banyak pemain lainnya seperti Richarlison, Matistel dan juga Randal Kolomuani. Spurs ini cukup sering rotasi striker ya kalau saya lihat. Di situ ada Matistel jadi meniti di beberapa pertandingan terakhir di awal-awal laga ada Richarlison yang menjadi uh, andalan dari Thomas Frank. But Spurs lawan Aston Villa, saya sih berharapnya Spurs masih bisa menang ya. Kembali seru kalau misalnya The North Londoners berada di persaingan juara bersama Liverpool dan Man City. Dan saya berharap Chelsea bisa join, but it's really hard dilihat dari form pertandingannya. So far yang sangat paling memungkinkan dalam menurut adalah City dan Arsenal yang menurut saya sudah mengerucut nih. Sayang sekali, mohon maaf Liverpool harus membuktikan dari segi permainan dan ketenangan. But Spurs lagi-lagi diunggulkan melawan Aston Villa. Dan ini dia teman-teman laga yang ditunggu-tunggu pada hari Sabtu, tapi di weekend nanti Minggu mainnya jam setengah 11 malam. Derby Northwest London, Northeast, apa ya derby apa ya pokoknya? Antara Liverpool melawan Manchester United. Manchester United yang mulai tampil lumayan, saya tidak bilang bagus tapi lumayan akan menghadapi Liverpool yang terus mengalami kekalahan setelah kalah melawan Palace, Galatasaray, lalu juga Chelsea sebelum waktu match day. Nah, kalau kita lihat, saya sempat singgung di beberapa video awal saya bahwa Liverpool ini dari segi permainan belum terlalu konsisten, belum terlalu meyakinkan. Dilihat dari saat main Community Shield, di mana Curtis Jones bermain sebagai posisi ke-6, lalu juga Ekitike yang menurut saya sedang baik-baiknya, sedang bagus-bagusnya main tiba-tiba digantikan oleh Isak yang didatangkan dengan harga sangat amat mahal Liverpool musim panas ini. Dan juga Florian Wirtz yang belum terlalu perform dan dua wingback barunya Milos Kerkez dan juga Frimpong yang juga belum terlalu perform. Akan menghadapi Liverpool, akan menghadapi Manchester United yang memang apa ya bisa dibilang formnya tidak terlalu baik semenjak dipegang oleh Erik ten Hag di musim keduanya ya. Di musim pertamanya laga lumayan dapat FA Cup, tapi setelah dipegang oleh Erik ten Hag di musim kedua lalu juga apalagi di bawah Amorim, United masih belum melihatkan performa terbaiknya. Oh ya, nanti juga akan menjadi duel dari dua kiper baru mereka, Georgi Mamardashvili dan juga Sena Lamens dari United. Sepertinya Sena Lamens akan menjadi pilihan utama United setelah penampilan kurang baik dari Altay Bayindir ya di United beberapa laga kemarin. So far Sena Lamens tampil cukup baik waktu United menang 2-0 atas Sunderland minggu lalu. 3-4-1 saya akan menjadi pakem dari Amorim, we'll see.
Ini juga duel merah yang punya rapor merah. Liverpool masih dengan inkonsistensinya, masih belum kurang meyakinkan. Sedangkan United ini masih mencari permainan terbaiknya. Big match, kadang selalu ada skor besar, selalu ada hasil mengejutkan dari kedua laga tersebut. Saya berharap itu akan terjadi. Saya berharap tidak akan terjadi partai pragmatis. Arnold Slot, we know, dia permainan sangat terbuka, sangat menyerang, dan juga ya seru sih. Saya sangat berharap United bisa menang sebenarnya, but Liverpool akan seru jika bisa membantai United lagi. Oke, ini terakhir teman-teman, derby London lagi selain Fulham Arsenal tadi, ini ada laga West Ham lawan Brentford. West Ham di bawah Nuno Espirito Santo masih membutuhkan kemenangan perdananya setelah sebelumnya sulit menghadapi Arsenal ya di laga perdananya. Kini akan menghadapi Brentford di bawah pelatih mudanya Kate Andrews. Brentford juga ini masih belum terlalu meyakinkan, masih tidak sekuat yang dibayangkan. Meskipun ya oke lah dapat bertahan buat Premier League. Sementara saya prediksi Brentford ini akan kesulitan. Pertama ditinggal pelatih utamanya Thomas Frank, lalu juga ditinggal pemain kuncinya kemarin musim lalu yang berkontribusi banyak dengan gol dan assist, Brian Mbeumo akan menghadapi West Ham yang struggling di awal musim. Kini masih pun berada di peringkat 19, baru meraih 4 poin dari total 8 laga. Tentunya ini hal yang tidak diharapkan ya oleh West Ham United. Salah satu tim yang memiliki stadion termegah di London Stadium. Tentunya tidak lucu jika tim sebesar West Ham yang sudah investasi besar, terutama di bidang stadion dan juga klub, ini harus terdegradasi, akan menjadi tim di championship dengan stadion terbesar mungkin. Itu tentunya tidak diinginkan oleh boards dan juga fans dari West Ham. Kesempatan ini untuk menghajar Brentford yang performanya belum terlalu oke. Levelnya di sini Brentford sudah tidak menjadi kuda hitam lagi ya, serta levelnya sedikit menurun saat dibanding melawan Thomas Frank. So far yang menjadi unggulan ataupun andalan dari Brentford adalah sang striker Igor Thiago, dan West Ham di bawah Nuno Espirito Santo masih belum dapat menunjukkan permainan terbaiknya karena kemarin harus menghadapi tim tangguh Arsenal, sekarang akan menghadapi Brentford. Saya tidak menonton ya kemarin lawan Arsenal, but nanti akan saya usahakan lah saat melawan Brentford kita nonton bagaimana permainan dari Nuno Espirito Santo. Ya segitu aja teman-teman, mungkin ulasan untuk weekend nanti Premier League. Liverpool United akan menjadi sajian utama, jadi partai super besar, super big match di nanti weekend. Mari kita nikmati weekend malam-malam, malam nanti. Buat teman-teman yang fans Arsenal, Liverpool, or whatever, mungkin ada yang di Serie A nanti atau La Liga. Nikmati weekendnya, nikmati pertandingannya, because we are just fans. Oke, sekali lagi thank you udah nyimak. Goodbye.